Pusing gak sih hidup di kota? Kerja dari pagi sampai malam, kejebak macet tiap ke kantor, dan rasanya cuma pengen ngilangin kecapean dengan opsi healing murah. Pokoknya yang murah aja, bukan sampai kayak biaya kos 3 jutaan. Tapi, kemana ya, kalau kita tinggal di pusat kota? Ruang hijau yang sebelumnya ada di dekat rumah, pelan-pelan hilang karena alih fungsi lahan. Dan sekarang, kita harus nyiapin kendaraan dulu cuma untuk cari taman. Padahal, kalau saja ruang hijau itu tetap terjaga, kita bisa menikmati tenang tanpa harus bepergian. Pertanyaannya, masih adakah ruang hijau yang tersisa di kota besar seperti Surabaya? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Ini Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan populasi lebih dari 3 juta orang. Memang gak seramai Jakarta, tapi tetap jadi kota tersibuk kedua karena posisinya sebagai pusat industri dan perdagangan Jawa Timur. Bahkan, Surabaya masuk daftar 5 kota termacet di Indonesia. Pusing gak sih hidup di tengah hiruk-pikuk seperti ini? Wajar kalau tiap akhir pekan rasanya pengen rebahan aja, atau cari yang hijau-hijau buat sekadar refreshing. Sayangnya, dengan predikatnya sebagai kota industri dan bisnis, ada harga yang harus dibayar. Data 2023 hingga 2024 mencatat sekitar 1.190 hektar ruang hijau di Surabaya hilang akibat ekspansi industri dan perumahan. Bayangin, ruang hijau setara dengan hampir setengah kota Bogor lenyap begitu saja. Tapi jangan salah, masih ada ruang hijau yang bisa kamu tuju untuk menghirup udara segar sebelum kembali ke rutinitas keras di hari kerja. Di pesisir timur Surabaya, sejak 2008 berdiri kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo. Tidak hanya sebagai destinasi rekreasi, kawasan ini juga merupakan benteng alami kota dari abrasi dan intrusi air laut. Di balik rimbunnya pohon bakau, ratusan burung menjadikannya rumah, termasuk burung migran yang datang tiap tahun dari berbagai belahan dunia. Dengan luas 200 hektar, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam sambil berlari di jogging track sepanjang 1 km, atau naik perahu menyusuri sungai berantas di antara pohon mangrove. Di saat inilah, kita sedang menyaksikan sebuah ekosistem yang bekerja keras menjaga keseimbangan hidup. Mangrove di sini punya fungsi vital. Sebagai jenis mangrove yang mendominasi di Mangrove Wonorejo, Rhizopora sp memiliki akar tunjang yang kokoh dan berfungsi untuk menyaring sampah, meredam gelombang, dan menjebak sedimen yang lama-kelamaan dapat membentuk daratan baru serta melindungi garis pantai dari erosi. Jaringan akarnya juga menciptakan habitat kaya bagi biota laut maupun darat, sehingga menjaga mangrove berarti menjaga ekologi, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat pesisir. Melestarikan mangrove bukan pekerjaan mudah. Perubahan iklim, polusi, dan pembangunan sering menggerus kawasan pesisir. Karena itu, selain mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat, konservasi juga harus dilakukan dengan teknik tepat. Di Wonorejo, bibit berusia 9 hingga 10 bulan ditanam dengan metode gerombol, yaitu 15 bibit diikat jadi satu agar tak hanyut terbawa arus laut. Uniknya, semua bibit berasal dari pembibitan mandiri tim Wonorejo. Ini artinya mereka tidak hanya menanam untuk kawasan sendiri, tapi juga bisa menyuplai bibit ke daerah lain, memperluas dampak konservasi hingga keluar Surabaya. Rabu, 6 Agustus 2025 lalu, Lingkari bersama Rizku Tirtaswatika menanam 1.000 bibit mangrove di Wonorejo. Kolaborasi kami dengan Rizku Tirtaswatika, konsultan di sektor pertambangan dan lingkungan, bertujuan mendukung penanaman mangrove sebagai kontribusi positif bagi ekosistem pesisir. Hanif Hamzah, Direktur Internal Rizku Tirtaswatika, dalam sambutannya, berkata, "Yang kita tanam hari ini bukanlah sekadar tanaman, tapi kita menanam harapan, masa depan, dan komitmen. 1.000 mangrove ini akan menjadi warisan kecil untuk anak, cucu, dan generasi ke depan." Menanam 1.000 bibit hari ini mungkin tampak sederhana. Tapi beberapa tahun lagi, akar-akar itu akan tumbuh jadi benteng hijau yang melindungi Surabaya. Daunnya jadi rumah bagi burung migran. Ekosistemnya menopang masyarakat lewat ekowisata yang berkelanjutan. Jadi, sudah ada pilihan kan mau refreshing kemana akhir pekan ini? Atau, kamu punya ruang hijau lain yang jadi favoritmu untuk healing? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa bagikan video ini supaya lebih banyak orang tahu. Ruang hijau bukan sekadar tempat healing, tapi napas kehidupan untuk masa depan kita.